Novel 9 Matahari, Bab 561. Orang-orang dari Sekte Tianyuan, keluarga Ye, dan perusahaan komersial Lohai melihat Ye Yunfei mendekat, dan segera merasa lega dan tidak takut lagi. Ye Yunfei adalah pilar dari Sekte Tianyuan. Ratusan botol obat mujarab langsung dibagikan. Ye Yunfei dengan sengaja memberikan He Hou Feng eliksir penyembuhan kelas 9, dan dengan gerakan tangannya, ia melepaskan esensi dari tubuh Kaisar Hijau Kayu pertama dan mengirimkannya ke tubuh He Hou Feng. Tidak lama kemudian, daging di tubuh He Hou Feng mulai beregenerasi dan napasnya kembali normal. Dalam waktu kurang dari 3 napas, lukanya hampir sembuh total. Yunfei, kau sangat berani. Feng Yunyan adalah murid inti dari keluarga Feng Yun. Kau berani membunuhnya. Apakah kau ingin menimbulkan kemarahan keluarga Feng Yun? Saat itu, lelaki tua berbaju hitam membawa puluhan pejuang untuk menghadapi Ye Yunfei dan berteriak dengan keras, "Haha, kemarahan, keluarga Feng Yun. Kalian, 4 kekuatan teratas menangkap semua anggota keluarga Ye dan faksi Tianyuan. Tapi kalian datang untuk memberitahuku kemarahan. Mulai sekarang, keluarga Feng Yun, Sekte Kamikaze, Sekte Tianyan, Klan Xiao, dan orang-orang dari keempat faksi ini, aku akan bunuh satu persatu, terus membunuh mereka semua." Aku, Ye Yunfei, berkata, "Lakukanlah." Ye Yunfei mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa, sangat marah dan penuh dengan niat membunuh yang mengerikan, seperti gunung berapi yang meletus. "Binatang kecil, kamu sangat berani." Pria tua berbaju hitam itu sangat marah. Dia adalah sesepuh dari Sekte Tianyan. Dia memiliki kekuatan dari 3 alam gua. Dia memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Tianyan. Bagaimana dia bisa menahan kata-kata Ye Yunfei? Boom! Dengan marah, dia bergerak, dan menembakkan telapak awan putih seperti naga awan yang memeriksa cakarnya, memperbesar dan memperkecil, dan membanting ke arah Ye Yunfei. Tiba-tiba, seolah-olah tornado bertiup di aula, dan bahkan seluruh istana terguncang hingga ke tingkat yang tak tertahankan. Seorang master dari 3 alam gua, ditembak dengan amarah, dengan aura yang menakutkan. Pada saat ini, anggota tingkat tinggi ASEAN juga bergegas ke istana satu demi satu, melihat lelaki tua berbaju hitam itu bergerak, mau tidak mau mereka mundur. Boom! Telapak awan putih itu menyerang Ye Yunfei dengan tekanan yang kuat. Ye Yunfei meletakkan tangannya di depannya, dan menatap lelaki tua berbaju hitam itu dengan dingin, tidak mengelak atau menghindar. "Nah, biarkan aku membantumu." Pria tua berbaju hitam itu menunjukkan seringai. Dia adalah master dari 3 alam gua, dan dia yakin bahwa jika dia memukul Ye Yunfei dengan telapak tangan ini, bahkan jika dia tidak mati, dia dapat dinonaktifkan di tempat. Saat ini, memanggil, sebuah pedang kecil tiba-tiba menembus lautan jiwa lelaki tua berbaju hitam itu, dan meledakkan tubuh jiwanya. "Ah!" Pria tua berbaju hitam itu menjerit, dan terbang mundur, mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Memanggil, sosok Ye Yunfei, sudah seperti hantu, muncul di depan pria tua berpakaian hitam itu, mengulurkan tangannya, mencengkeram tenggorokannya, dan mengangkatnya. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, menggunakan pedang jiwa surgawi lebih dari cukup untuk berurusan dengan master dari 5 alam gua, apalagi master dari 3 alam gua. Ye Yunfei, turunkan Penatua Zhou dengan cepat. Lusinan prajurit yang mengikuti di belakang lelaki tua berbaju hitam itu terkejut, mencabut senjata mereka dan berteriak. Lusinan pejuang ini semuanya adalah kekuatan alam cair yang dalam. Agar aman, kali ini, 4 kekuatan teratas di Zhongzhou dikirim untuk berurusan dengan keluarga Ye dan Sekte Tianyuan, semuanya berada di atas level alam suanya. Ye Yunfei berpikir sejenak, memanggil, pedang jiwa surgawi terpotong, engah-engah. Dantian dari lusinan prajurit itu semuanya dihancurkan oleh pedang jiwa surgawi hampir pada saat yang sama. Pedang jiwa surgawi tidak hanya dapat menyerang tubuh jiwa, tetapi juga dapat digunakan untuk menyerang tubuh lawan dan semua zat berwujud. Apalagi kecepatannya tak terbayangkan. Ah! Segera, puluhan prajurit itu tergeletak di tanah satu persatu, melolong merana. Dantian hancur, dan kultivasi mereka benar-benar hancur. "Orang tua, beritahu aku, di mana keluarga Ye, faksi Tianyuan, dan orang-orang lain itu?" Ye Yunfei mengangkat Zhou tua itu di depannya seperti ayam, menatapnya dengan mata membunuh, dan bertanya dengan dingin.
Ye Yunfei, aku adalah tetua sekte Tianyan, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Zhou tetua berteriak kaget dan marah. Ye Yunfei melambaikan telapak tangannya berulang kali, memotong lengan penatua Zhou, darah berhamburan dengan liar. Ah, penatua Zhou menjerit sedih. Ye Yunfei, jangan kasar. Penatua Zhou adalah sesepuh dari sekte Tianyan di Zhongzhou, dan dia juga anggota senior ASEAN kita. Lepaskan dia segera. Melihat pemandangan ini, puluhan anggota senior ASEAN tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi mereka. Oh, dia anggota senior ASEAN Anda. Ye Yunfei melirik anggota senior ASEAN itu, dan bertanya dengan dingin. Betul, Penatua Zhou bukan hanya penatua dari sekte Zhongzhou Tianyan, tetapi juga salah satu penatua yang dikirim oleh kota penjaga ke wilayah timur untuk mengatur ASEAN. Sekarang, pasukan alien akan datang, dan kamu tidak bisa menyakitinya. Menghadapi tentara asing, kita orang-orang dari Profound Sky Continent harus melepaskan permusuhan pribadi kita, bersatu sebagai satu kesatuan, dan bekerja sama untuk menghadapi dunia luar. Oleh karena itu, demi situasi keseluruhan wilayah timur, Ye Yunfei, tolong jangan mempersulit tetua Zhou. Petik 2. Seorang lelaki tua di Xingyi maju selangkah dan berkata kepada Ye Yunfei. Orang tua di Xingyi ini adalah penguasa 4 alam gua surgawi. Jelas, dia pasti dikirim oleh kota pelindung batas. Tanda seru. Melihat Ye Yunfei, aku sudah ketakutan. Bagaimana mungkin aku punya nyali untuk maju dan berbicara dengan Ye Yunfei? Di mata semua orang di wilayah timur, Ye Yunfei adalah eksistensi menakutkan yang tak seorang pun berani memprovokasi. Hahaha. Petik 2. Ye Yunfei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dengan sarkasme yang jelas ditawa. Kamu Yunfei, kamu, pria tua berbaju hijau itu sedikit marah. Orang tua, aku tidak bisa memikirkannya. Jadi kamu masih mengerti bahwa kita orang-orang di Profound Sky Continent harus melepaskan permusuhan pribadi kita, bersatu sebagai satu kesatuan, dan bekerja sama dengan dunia luar. Baiklah, izinkan saya bertanya. Keluarga Ye kami, Sekte Tianyuan, dan Luo orang-orang dari Bank Komersial Maritim datang ke sini, bergabung dengan ASEAN, dan menjadi anggota ASEAN untuk bersatu dan bekerja sama. Mengapa mereka semua ditangkap sekarang? Anda ASEAN, mengapa tidak Anda tidak bertanya atau berhenti? Anda tidak ingin memberitahu saya, Anda pejabat senior di ASEAN tidak tahu tentang ini. Sekarang, saya ingin berurusan dengan hal lama ini, tetapi Anda datang ke sini dan beritahu saya prinsip kesamaan urusan luar negeri. Apakah Anda menganggap saya serius, Ye Yunfei, karena mudah diganggu? Petik 2. Ye Yunfei menatap pria tua berbaju biru, dan berkata perlahan. Ini, pria tua berbaju biru itu tidak bisa menjawab untuk sementara waktu. Ini adalah musuh kita, ayo naik dan kalahkan mereka sampai mati bersama. Petik 2. Ye Yunfei menunjuk ke puluhan prajurit yang melolong di tanah, dan berkata dengan keras. Ya, petik 2, lebih dari 4.000 orang dari Sekte Tianyuan, keluarga Ye, dan Bank Komersial Lohai bergegas maju satu persatu. Seperti serigala dan harimau, dan secara kolektif menghajar puluhan prajurit dari pasukan teratas di Zhongzhou. Puluhan prajurit ini, meskipun semuanya dari mereka berada di alam Suanya Realm, mereka telah dihancurkan oleh Ye Yunfei, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ribuan orang bergegas maju, dan dalam waktu singkat, mereka diinjak-injak menjadi bola saus daging. Novel 9 Matahari, Bab 562, Ye Yunfei, ini adalah markas besar ASEAN, tolong jangan main-main. Pria tua berbaju biru itu berteriak keras. Berhenti, ada 3 master alam gua lainnya yang juga maju selangkah dan berteriak pada saat bersamaan. Sebanyak 4 master gua menghadapi Ye Yunfei. 1 gua 4 alam, 2 gua 3 alam, 1 gua 2 alam. Keempat master Realm Dongtian ini, termasuk Penatua Zhou yang jatuh ke tangan Ye Yunfei, semuanya adalah master yang dikirim oleh kota pelindung batas ke wilayah timur untuk mengatur ASEAN dan berperang melawan tentara asing. Mereka secara alami adalah pemimpin tertinggi ASEAN. Siapapun yang berani bergerak, aku akan membunuh siapapun. Dengan tangan di belakang punggungnya, Ye Yunfei melirik keempat master gua dengan niat membunuh, dan berkata dengan dingin. Keempat master alam gua surgawi melonjak dengan kekuatan spiritual di tubuh mereka, dan mereka benar-benar ingin bergegas dan melakukannya. Namun, mereka masih takut pada Ye Yunfei.
Saya tidak tahu tingkat kekuatan tempur Ye Yunfei yang telah dicapai. Elder Zhou itu adalah master dari 3 alam gua, tetapi di depan Ye Yunfei, dia ditangkap dengan satu gerakan, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Yunfei terlalu aneh dan menakutkan. Keempat master gua ini tidak percaya diri. Hei Hou Feng, ambil cambuk itu dan balas dendam, jangan tunjukkan belas kasihan. Ye Yunfei menendang pemuda berbaju biru bernama Feng Yunyan di depan He Hou Feng. Ya, He Hou Feng segera mengambil cambuk berduri Feng Yunyan, dan menatap Feng Yunyan dengan mencibir. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah anak inti dari keluarga Feng Yun. Feng Yunyan terkejut. Papa, yang menyapanya adalah cambuk. He Hou Feng baru saja dipukuli sampai mati oleh cambuk kulit ini, dan hampir mati sekarang. Dengan kesempatan untuk membalas dendam, dia tidak akan sopan, dan dia mencambuk Feng Yunyan dengan keras. Feng Yunyan terus berteriak. Setelah beberapa saat, ceritanya menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Pada akhirnya, dia tidak tahan disiksa dan dipukuli sampai mati. Anggota tingkat tinggi ASEAN, terutama 4 penguasa Dongtian Realm, semuanya memiliki mata yang berkedip, tetapi mereka masih tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya. Apakah kamu dari klan Xiao? Tiba-tiba, mata Ye Yunfei beralih ke master dari 3 alam gua. Ini adalah pria tua berbaju abu-abu. Ye Yunfei menemukan aura keterampilan klan Xiao padanya. Kamu Yunfei, apa yang kamu inginkan? Aku dikirim oleh penguasa kota kuno, kamu jangan main-main. Pria tua berbaju abu-abu itu terkejut dan mundur. Memanggil, dengan memikirkan Ye Yunfei, pedang jiwa surgawi menebas. Ah! Pria tua berpakaian abu-abu itu menjerit dan terlempar terbang di tempat, mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya, terjatuh ke tanah, terus bergerak-gerak, melihat bahwa dia sedang sekarat. Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Seseorang di 3 alam gua terbunuh seketika seperti ini. Metode yang ditunjukkan Ye Yunfei benar-benar menakutkan. Ye Yunfei, Penatua Xiao dikirim ke wilayah timur oleh penguasa kota kuno, namun kamu membunuhnya. Penguasa dari 4 alam gua terkejut dan marah. Dia adalah anggota klan Xiao, jadi dia harus mati. Tidak ada gunanya mengirimnya dari Raja Langit Laosi. Ye Yunfei mencibir, dan melihat ketiga master lain dari alam Dongtian. 3 master dari dunia gua, termasuk master dari 4 alam langit gua, menghadapi tatapan tajam Ye Yunfei, semuanya mati rasa, dan mereka diam-diam mengerahkan kekuatan mereka, siap untuk menahan serangan Ye Yunfei kapan saja. Ye Yunfei memindai 3 master Realm Dongtian dengan matanya, dan tidak menemukan seorang pun dari keluarga Feng Yun, keluarga Xiao, Sekte Tianyan, dan Sekte Shen Feng, jadi dia berhenti. Ye Yunfei telah berurusan dengan 4 kekuatan teratas di Zhongzhou berkali-kali, dan dia sangat akrab dengan latihan dari 4 kekuatan. Begitu dia bertemu dengan mereka, dia dapat dengan mudah mengenalinya. Kamu dapat menghindari kematian untuk saat ini, kata Ye Yunfei dengan ringan. Mendengar kata-kata itu, ketiga master Dongtian Realm tidak bisa menahan nafas lega. Jika tidak perlu, mereka benar-benar tidak mau bertarung dengan Ye Yunfei. Saat ini, memanggil, dengan memikirkan Ye Yunfei, pedang jiwa surgawi terbang keluar, masing-masing menyerang lautan jiwa dari 3 penguasa alam gua surgawi. Ye Yunfei, apa yang ingin kamu lakukan? 3 ahli Realm Dongtian menemukan bahwa ada pedang kecil di lautan jiwa, dan mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat karena terkejut. Untungnya, saat berikutnya, Ye Yunfei mengambil pedang jiwa surgawi kembali. Aku telah menandai jiwa dan tubuhmu. Ketika tentara asing dikalahkan, saya akan menyelesaikan perhitungan dengan Anda satu persatu. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan dingin. Meskipun 3 penguasa alam Dongtian di depan mereka bukan dari 4 kekuatan teratas, mereka, sebagai pemimpin tertinggi ASEAN, membiarkan 4 kekuatan teratas mengambil keluarga Ye dan Sekte Tianyuan. Orang-orang, Ye Yunfei tidak mau melepaskan akun ini dengan mudah. Kamu Yunfei, kamu, 3 master dari alam Dongtian semuanya terkejut dan marah, semuanya. Ye Yunfei mengangkat tangannya, ditandai pada tubuh jiwa mereka, metode ini sangat menakutkan. Ayo pergi. Petik 2. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, dia mengirim ribuan orang dari Sekte Tianyuan, keluarga Ye, dan perusahaan komersial Lohai ke Menara Hantu. Kemudian, dengan Feng Yunjue, dia terbang ke langit, duduk di pesawat luar angkasa, dan terbang ke arah Zhongzhou.
Anggota tingkat tinggi ASEAN menyaksikan Ye Yunfei pergi satu persatu, dengan ekspresi rumit. Tanpa diduga, kekuatan bertarung Ye Yunfei begitu kuat. Bahkan aku tidak yakin untuk melawannya. Petik 2. Tuan dari 4 alam gua tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku punya firasat bahwa ketika dia kembali ke Zongzu kali ini, akan ada pertumpahan darah. 3 alam surga gua juga menghela nafas. Setelah mengalahkan tentara asing, akankah dia benar-benar menyelesaikan perhitungan dengan kita? Tuan dari alam kedua Dongtian sedikit khawatir. Kali ini, tentara asing mendekat dengan mengancam. Apakah kita bisa mengalahkan tentara asing di Profound Sky Continent masih sulit dikatakan. Mungkin suatu hari kita akan mati di medan perang. Jangan terlalu memikirkannya, penguasa 4 alam gua, berkata sambil menghela nafas. Pada saat ini, sebuah pesawat ruang angkasa terbang menuju Zongzu dengan kecepatan penuh. Di dalam pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei tampak muram, menatap Penatua Zhou yang terbaring di tanah di depannya, berlumuran darah. Baru saja, di kota Kekaisaran Changban, ada penundaan total sekitar setengah jam. Ye Yunfei sudah sangat tidak sabar saat ini. Feng Yunjue berdiri di samping Ye Yunfei dengan hormat dengan tangan terkulai. Katakan padaku, di mana keluarga Ye, faksi Tianyuan, dan orang lain dari Bank Komersial Lohai? Kemana kamu akan membawa mereka? Tanya Ye Yunfei. Huff, Ye Yunfei, jika kamu ingin menyelamatkan mereka, tolong bersikap sopan kepadaku, jika tidak. Penatua Zhou mendengus dingin. Engah. Sebelum Penatua Zhou selesai berbicara, Ye Yunfei memotong salah satu pahanya dengan lambaian telapak tangannya. Dengan cara ini, anggota tubuh Penatua Zhou hanya tersisa di paha terakhir. Ah! Penatua Zhou berteriak. Katakan, kata Ye Yunfei dengan dingin. Kamu Yunfei, kamu. Tetua Zhou meraung dengan marah. Engah! Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei memotong kaki terakhirnya juga. Akibatnya, Penatua Zhou kehilangan semua anggota tubuhnya. Menjelaskan, Ye Yunfei bertanya dengan dingin. Kamu Yunfei, kamu terlalu kejam. Penatua Zhou meraung melengking, memanggil. Dengan pemikiran Ye Yunfei, pedang jiwa surgawi menerobos lautan jiwa Penatua Zhou dan memotong tubuh jiwanya. Ye Yunfei memahami kekuatannya dengan baik agar tidak menghancurkan tubuh jiwa Tetua Zhou. Namun, siksaan semacam ini segera menyebabkan Penatua Zhou menderita rasa sakit yang luar biasa. Ini adalah rasa sakit dari tubuh jiwa. Ah! Di pesawat ruang angkasa, jeritan menyakitkan Penatua Zhou terdengar. Jeritan ini berlanjut selama setengah jam. Penatua Zhou sudah diambang kematian, hampir sekarat karena kesakitan. Berhenti, aku bilang. Akhirnya, Penatua Zhou tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya ini, dan berkata dengan lantang. Novel 9 Matahari, Bab 563. Katakan, Ye Yunfei menarik pedang jiwa surgawi. Keluarga Ye, faksi Tianyuan, dan anggota lain dari Bank Komersial Lohai telah dibawa kembali ke Zongzu. Mereka akan dibawa ke kota Kamikaze dan dipenjarakan. Tujuan utama dari 4 pasukan utama kami menangkap begitu banyak orang, hanya untuk mengintimidasi Anda. Jika Anda ingin menemukan mereka, tunjukkan saja wajah Anda di Zongzu, maka orang-orang dari 4 kekuatan kami secara alami akan menemukan Anda, memikat Anda untuk menyelamatkan orang, dan kemudian mengambil kesempatan untuk berurusan dengan Anda, kata Zhou yang lebih tua. Kota Kamikaze. Di mata Ye Yunfei, cahaya dingin berkedip. Kota Kamikaze adalah kota di dekat markas Sekte Kamikaze. Markas besar Kamikaze berada di pegunungan yang sangat luas. Dan kota Kamikaze, di pintu keluar pegunungan ini, adalah kota yang sangat besar. Tentu saja, kota Kamikaze milik industri Sekte Kamikaze. Tuan, 4 kekuatan utama pasti sudah memasang jaring di kota Kamikaze untuk berurusan dengan Anda, Tuan. Kata Feng Yunjue, bahkan jika itu jaring langit dan bumi, aku masih harus menerobosnya. Ye Yunfei berkata dengan keras, dengan cahaya terang di matanya. Anggota senior keluarga Ye, termasuk ayahnya Ye Tianpeng, jatuh ke tangan 4 kekuatan utama. Ye Yunfei ingin mundur, tetapi dia tidak bisa. Sayangnya, sejauh ini, saya hanya mengumpulkan lebih dari 30.000 mayat dari klan monster kuno, yang tidak cukup. Biarkan saya berlatih tingkat ke-7 seni tubuh penempaan darah penggabungan iblis surgawi. Sekarang kumpulkan mayat monster kuno. Klan, dalam hal waktu,
Ini agak terlambat. Ayahku dan yang lainnya, 1 hari lagi di tangan 4 kekuatan utama akan lebih berbahaya. Sekarang, aku harus bergegas kembali ke Zhongzhou untuk menyelamatkan mereka. Petik 2. Ye Yunfei berpikir untuk dirinya sendiri. Keluarga Ye, faksi Tianyuan, dan bank komersial Lohai, digabungkan, paling tidak, masih ada ribuan orang di tangan 4 kekuatan utama. Lebih dari 4.000 orang yang tinggal di kota Kekaisaran Changban termasuk dalam kelompok yang paling lemah dan berstatus paling rendah. Orang-orang lain yang sedikit lebih penting semuanya ditangkap dan dikirim ke Zhongzhou. Begitu banyak orang yang tertangkap, dan berdasarkan kebencian dari 4 kekuatan teratas terhadap Ye Yunfei, seseorang mungkin akan disiksa sampai mati kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak punya waktu untuk mengumpulkan lebih banyak mayat dari ras monster kuno untuk berlatih tingkat ke-7 seni tubuh penempaan darah penggabungan iblis surgawi. Kali ini, aku akan membunuhmu sampai kamu takut. Biarkan dunia melihat bahwa aku, Ye Yunfei, tidak mudah diganggu. Ye Yunfei mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Penatua Zhou terbaring di tanah, terengah-engah. Dia tidak bisa menahan tawa dalam hati setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Huff, bajingan kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan di dunia? 4 kekuatan teratas kami, ada 50 atau 60 ahli di alam gua saja. Selain itu, di antara masing-masing kekuatan teratas, ada master dari 6 alam gua, bahkan 7 alam, dan 8 alam. Dengan kekuatan binatang kecil sepertimu, aku khawatir gua 5 tingkat sudah cukup untuk membunuhmu. Untuk benar-benar berteriak, untuk membunuh kita sampai 4 kekuatan utama ketakutan, sungguh kurang ajar. Tunggu saja, bajingan kecil, seseorang akan segera membalaskan dendamku. Anda akan segera mati tanpa tempat untuk menguburkan Anda. Petik 2. Penatua Zhou berpikir penuh kebencian. Tentu saja, dia hanya bisa memikirkan kata-kata ini di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Dia benar-benar ketakutan dengan siksaan Ye Yunfei barusan. Kamu kendalikan pesawat ruang angkasa, maju terus dengan kecepatan penuh, dan pergilah ke kota Kamikaze. Juga, begitu mereka memasuki wilayah Zhongzhou, mereka segera menyebarkan berita dan meminta keluarga Feng Yun, keluarga Xiao, sekte Kamikaze, dan sekte Tianyan untuk segera membebaskan mereka. Kalau tidak, aku, Ye Yunfei, akan membunuh sampai mereka membebaskannya. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Feng Yunjue, Tuan, saya mengerti. Petik 2. Feng Yunjue mengangguk dengan cepat. Dengan sekejap, Ye Yunfei membawa Penatua Zhou ke menara ilusi. Ye Yunfei telah menyegel kultivasi Penatua Zhou dan melemparkannya ke sudut menara ilusi. Kemudian, Ye Yunfei melambaikan tangannya, Chaos Cauldron mendarat di depannya. Ye Yunfei melambaikan tangannya lagi, dan lebih dari 100 cincin ruang angkasa terbang keluar, tergantung di depannya. Lebih dari 100 cincin ruang angkasa ini diisi dengan obat mujarab, obat berharga, dan 5 obat tao. Di antaranya, jumlah eliksir sudah mencapai puluhan ribu. Ada ribuan obat berharga. Semua ramuan ini diperoleh Ye Yunfei di ruang kecil dekat jurang di depan kota pelindung batas. Tuan, apakah Anda ingin membuat alkimia? Ahzi dan Huang Chang keduanya muncul. Keduanya juga tahu bahwa masalahnya serius. Ye Yunfei akan pergi ke kota Kamikaze untuk menyelamatkan orang. Masalah ini terlalu berbahaya. 4 kekuatan teratas di Zhongzhou pasti akan mengatur sejumlah besar orang di kota Kamikaze, menunggu Ye Yunfei. Mungkin akan ada banyak master di alam Dongtian. Itu benar, aku ingin membuat alkimia dan menerobos dunia. Ye Yunfei mengangguk. Berikutnya, Ye Yunfei memulai alkimia. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei memurnikan tungku dari 10 obat kelas 9. Pil naga mendalam, pil harta karun kelas 9 ini mengandung energi spiritual yang menakutkan, dan terkenal mendominasi dan kukuh. Pejuang alam cair biasa tidak akan pernah berani mengambilnya. Kalau tidak, itu akan langsung meledak dan mati. Paling tidak, hanya master di atas alam ke-8 gua yang berani mengambilnya. Selain itu, pil tambahan yang khusus digunakan untuk menetralkan kekuatan obat harus disiapkan sebelum berani meminumnya. Namun, setelah Ye Yunfei memurnikan 10 pil naga mendalam, bahkan tanpa memikirkannya, dengan lambaian tangannya, ke-10 pil naga mendalam mengalir ke mulutnya dan menelan.
Jika para alkemis di dunia yang mengetahui pil naga mendalam ada di sini dan melihat seorang prajurit rilem cairan mendalam yang berani menelan 10 pil naga mendalam sekaligus, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Booming, kekuatan obat yang sangat menakutkan meletus seketika di tubuh Ye Yunfei. Ye Yunfei segera mulai menjalankan 9 Yang Jing. 8 urat tebal yang kacau di tubuh juga muncul, seperti 8 sungai besar di sungai Yangtze, mengalirkan sungai-sungai kekuatan spiritual yang perkasa, menderu ke langit. Dengan meridian 9 matahari, meridian kekacauan ilahi, ditambah dengan kualitas fisik yang kuat, Ye Yunfei menelan 10 pil naga mendalam sekaligus, dan tidak ada masalah serius. Waktu berlalu dengan lambat. Setengah hari kemudian, ledakan, tekanan spiritual yang kuat menyembur keluar dari tubuh Ye Yunfei. Tahap tengah alam Xuan Liu. Setengah hari lagi berlalu. Boom! Di tubuh Ye Yunfei, ada tekanan spiritual kuat lainnya, yang meledak. Tahap akhir dari alam cairan mendalam. Menerobos 2 alam kecil berturut-turut dalam 1 hari. Huang Chang dan Hu Miao menyaksikan dengan takjub. Saya tidak akan menerobos ke alam surga gua untuk saat ini. Mari kita kultivasi yang satu dari Sutra 9 yang ke alam Zhongcheng terlebih dahulu. Ye Yunfei berhenti terus menyerang alam, berpikir sejenak, dan berkata pada dirinya sendiri, 9 Yang Jing, dari 1 Yang hingga 9 Yang, memiliki total 9 level. Di setiap tingkat, matahari lahir. Pada saat yang sama, setiap level dibagi menjadi 4 bidang, kesuksesan kecil, kesuksesan sedang, kesuksesan besar, dan kesempurnaan. Ye Yunfei berpendapat bahwa jika dia bisa mengolah 1 yang di Sutra 9 yang ke negara bagian Zhongcheng, dan kemudian mencocokkannya dengan tahap akhir dari negara bagian Suanya, maka kekuatan-kekuatan spiritual di tubuhnya akan setara dengan seorang master dari 5 alam gua. Selain itu, semua jenis kekuatan spiritual dan seni bela diri yang telah saya kembangkan dapat bersaing dengan master dari 6 alam gua. Tentu saja, jika dia bisa mengolah Sutra 9 Matahari menjadi sukses besar, atau mencapai kondisi sempurna, kekuatan tempur Ye Yunfei akan semakin kuat. Namun, Ye Yunfei tahu bahwa Sutra 9 Matahari adalah salah satu formula paling maju di dunia. Bahkan jika dia memiliki Chaos Divine Veins, tidak mungkin baginya untuk maju begitu cepat dalam kultivasi. Mempraktikkan formula tingkat tinggi, meskipun Anda akan mendapatkan kekuatan tempur yang jauh lebih tinggi dari prajurit pada level yang sama, bahkan lebih, Anda dapat melompat untuk bertarung. Namun, peningkatan terobosan seringkali lebih sulit daripada latihan tingkat rendah tersebut. Berikutnya, Ye Yunfei mengambil tindakan lagi dan memurnikan sejumlah besar pil harta karun. Kemudian, dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengeluarkan sepotong kecil danau dan menggantungnya di depannya. Sepotong kecil danau ini diperoleh Ye Yunfei di ruang kecil dekat jurang ruang angkasa. Saat itu, Ye Yunfei menggunakan 2/3-nya, menyisakan sepertiganya. Danau-danau ini terbentuk dari kondensasi aura yang sangat kaya. Ye Yunfei duduk, ratusan pil dan sebuah danau kecil digantung di depannya. Gemuruh. Sebuah bola emas dengan diameter lebih dari 30 meter keluar dari dantian Ye Yunfei, tergantung di atas kepalanya, dan menyemprotkan cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Novel 9 Matahari, Bab 564. Setelah 1 hari, sepotong berita menyebar di Zhongzhou. Ye Yunfei mengirim pesan untuk meminta klan Feng Yun, klan Xiao, Sekte Kamikaze, dan Sekte Tianyan untuk segera melepaskan mereka. Jika tidak, mereka akan membunuh keempat kekuatan ini dan melepaskan mereka. Begitu berita itu menyebar, seluruh Zhongzhou langsung menjadi sensasi. Semua orang tahu bahwa Ye Yunfei dan 4 kekuatan teratas bentrok lagi. Bagaimana perasaanku? Ye Yunfei dan keempat kekuatan teratas itu tampaknya adalah musuh alami, dan sesekali akan ada konflik. Petik 2. Kudengar kali ini, karena 4 kekuatan teratas, mereka mengirim orang ke di wilayah timur, anggota keluarga dan guru Ye Yunfei dibawa pergi. Dan mereka membentuk formasi di kota Kamikaze, menunggu Ye Yunfei menyelamatkan orang. Tanda seru, titik. Di seluruh Zhongzhou, ada banyak diskusi di mana-mana. Tampaknya kali ini, akan ada pertunjukan bagus lainnya. Tebak, kali ini, siapa yang akan menang antara Ye Yunfei dan 4 kekuatan teratas itu? 4 kekuatan teratas itu, sejumlah besar master dari alam Dongtian duduk dalam perintah. Jika Ye Yunfei berani pergi ke kota Shenfeng untuk menyelamatkan orang, dia pasti akan mati.
Saya pikir Akademi Tao dapat mengambil tindakan. Akademi Tao akan bergerak. Seberapa kuat Akademi Taois? Apakah masih dapat mengalahkan kekuatan gabungan dari 4 kekuatan teratas? Tidak peduli apa, kamu tidak bisa melewatkan kegembiraan ini. Segera, orang-orang baik hati yang tak terhitung jumlahnya mulai menuju ke kota Kamikaze. Bahkan banyak kekuatan dan master yang kuat berkumpul menuju kota Kamikaze satu demi satu. Semua orang mengerti bahwa perang besar tidak bisa dihindari. Jika Akademi Taois juga bergabung dan berdiri di sisi Ye Yunfei, maka pertempuran ini pasti akan sangat seru. Ini adalah pertempuran antara penguasa alam gua. Di seluruh Zhongzhou, setelah menerima berita, banyak prajurit yang siap untuk menyaksikan pertempuran yang luar biasa ini. Kota Kamikaze telah sepenuhnya menjadi fokus seluruh provinsi tengah. Bahkan, perhatian yang diberikan kepada tentara asing sedikit menurun. Kamu Yunfei, datang ke kota Kamikaze dan mati. Kamu Yunfei, segera datang ke kota Kamikaze, berlutut, dan mati bersama keluarga dan tuanmu. 4. Kekuatan teratas keluar satu demi satu, menanggapi permintaan Ye Yunfei pesan. Terutama junior dari 4 kekuatan teratas, mereka semua mencibir di depan umum, mengejek Ye Yunfei karena terlalu berlebihan, dan jika dia ingin mengguncang pohon itu, akhirnya akan mati. Akademi Penjaga, di aula pertemuan, itu tidak masuk akal, itu terlalu menipu. Setelah menerima berita tersebut, para eksekutif tingkat tinggi Akademi Tao sangat marah sehingga mereka mengambil beberapa foto meja di tempat. Din Xie, ayo segera pergi ke kota Kamikaze untuk menyelamatkan orang. Benar, keempat kekuatan itu menindas Din Ye sedemikian rupa sama saja dengan menindas Akademi Tao kita. Nada ini tak tertahankan. Para tetua dan diaken itu teriak keras satu persatu, dan mereka ingin segera berangkat untuk menyelamatkan orang-orang di kota Kamikaze. Pada akhirnya, mata semua orang tertuju ke langit. Setengah hari yang lalu, saya menerima pesan dari Din Ye. Dia meminta kami untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Xie Changkong berkata perlahan, hanya saja, Akademi Tao kita cepat atau lambat akan bertarung dengan keempat kekuatan itu. Lebih baik pasif daripada aktif. Jadi, kali ini, Akademi Tao kita dan Din Ye akan bertarung berdampingan. Xie Changkong melanjutkan, Akademi Pelindung Dao kami telah memperoleh semua seni bela diri dan seni bela diri yang ditinggalkan oleh Kepala Pelindung Dao. Selain itu, beberapa waktu lalu, karena alasan Din Ye, Akademi Pelindung Dao kami telah menambahkan lebih dari selusin master dari alam Dongtian. Sekarang, ada lebih dari 20 master di alam Dongtian Akademi Tao kita. Kali ini, biarkan dunia melihat baik-baik kekuatan Akademi Tao kita. Petik 2, Xie Changkong berkata-kata demi kata. Itu benar, semua orang bersorak ketika mereka mendengar ini. Benar, kekuatan Akademi Taois telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, baik di tingkat tinggi, menengah, maupun tingkat murid. Hal ini disebabkan oleh 2 alasan utama. Pertama, Ye Yunfei telah mempelajari semua seni bela diri dan seni bela diri yang ditinggalkan oleh para pendeta Tao di Prasasti Tao. Kedua, Ye Yunfei memberikan sejumlah besar obat mujarab dan pil berharga ke Akademi Pelindung Dao, membuatnya terus menerobos dunia dari atas ke bawah. Kini, Akademi Tao memiliki lebih dari selusin master dari alam Dongtian. Saat ini, sebuah pesawat ruang angkasa terbang dengan kecepatan penuh di atas tanah Zhongzhou, menuju kota Kamikaze. Di dalam menara pantom, bola emas di atas. Kepala Ye Yunfei memiliki diameter 300 meter, meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya. Danau kecil dan ratusan pil harta karun yang sebelumnya mengambang di depan Ye Yunfei telah menghilang. Kita baru saja mencapai ranah Zhongcheng di Yiyang, ucap Ye Yunfei dengan senyum masam. Meskipun tingkat sutra 9 matahari terlalu tinggi untuk dipelajari olehnya, Ye Yunfei sudah berada di tahap akhir alam cairan mendalam. Dengan tambahan alam Zhongcheng dari meridian 9 yang dan 1 yang, kekuatan spiritual di tubuhnya sudah setara dengan 5 alam dari gua surga. Ye Yunfei sangat percaya diri dengan kekuatannya yang kini setara dengan 5 alam dari gua surga, berkat sutra 9 yang sangat canggih dan tidak bisa dianggap enteng. Untuk sisa waktu, latih seni 18 jiwa. Ye Yunfei memilih untuk terus berlatih. Kecepatan waktu di menara hantu 100 kali lipat dari dunia luar.
Ye Yunfei memperkirakan bahwa dibutuhkan setidaknya 1 hari perjalanan untuk sampai ke kota Kamikaze. Oleh karena itu, masih ada waktu untuk berlatih 18 Soul Immortal Art. Tepat ketika Ye Yunfei sedang berlatih di Menara Hantu, peristiwa besar terjadi di kota Kamikaze. Di luar kota Kamikaze, sebuah platform besar tiba-tiba didirikan di ruang terbuka. Di peron, ada tumpukan besi yang didirikan. Ada seseorang yang terikat pada setiap tiang besi. Total ada ribuan orang, semuanya adalah anggota keluarga Ye, faksi Tianyuan, dan bank komersial Lohai. Di antara mereka, yang diikat di barisan depan adalah Ye Tianpeng, beberapa tetua dari keluarga Ye, tetua Ren, Si Zongyang, sekelompok tetua dari sekte Tianyuan, Ren Xuantang, tetua Wu, leluhur Senyao Gu, dan lainnya. Selain itu, ada juga sejumlah besar pria kuat, bersenjatakan pedang berkepala hantu yang bersinar, berjalan ke peron, tampak seperti pembunuh, menjaga ribuan orang yang diikat. Setelah 1 hari, semua orang ini akan dipenggal untuk dipajang di depan umum. Seorang lelaki tua melangkah ke peron dan berkata dengan keras, "Pada saat ini, di dalam dan di luar kota Kamikaze, para prajurit yang telah berkumpul dari seluruh tempat datang untuk melihat kehebohan." Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, mereka tidak dapat menahan kegemparan. Itu Penatua Lu dari sekte Kami Feng, master dari 5 alam gua surgawi. Seseorang mengenali lelaki tua itu di peron. Tampaknya 4 kekuatan teratas telah membuat persiapan yang cukup untuk menunggu Ye Yunfei melemparkan dirinya ke dalam jaring. Orang-orang, keluar. Itu benar, jika Ye Yunfei berani datang, hanya akan ada satu ujung, kematian. Banyak orang menghela nafas secara diam-diam. Secara tidak sadar, setengah hari berlalu, setengah hari di luar, di dalam menara hantu, lebih dari sebulan telah berlalu. Aku akhirnya berlatih 18 seni jiwa abadi ke bentuk ke-9. Kekuatan jiwaku meningkat pesat. Ye Yunfei perlahan membuka matanya. Pedang jiwa surgawi yang aku gunakan sekarang dapat dengan mudah bertarung melawan master alam ke-6 gua surga. Ye Yunfei merasakan tingkat kekuatan jiwanya sendiri, dan berkata dengan percaya diri. Masih ada setengah hari lagi, mari kita coba mengintegrasikan lebih banyak energi berat Xuan Huang. Pikir Ye Yunfei, dan pagoda Xuan Huang muncul di depannya. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan gumpalan udara kuning gelap terbang keluar dari menara. Kemudian, Ye Yunfei mulai memadukan energi kuning misterius. Ye Yunfei tahu bahwa akan ada pertempuran sengit di masa depan, jadi dia harus meningkatkan setiap aspek kekuatannya sebanyak mungkin. Hanya dengan begitu dia pasti akan menyelamatkan orang. Novel 9 Matahari, Bab 565. Setengah hari kembali berlalu. Di dalam Menara Pantom, pelatihan Ye Yunfei telah berakhir. Jumlah energi misterius berat dan berwarna kuning yang sudah saya gabungkan telah mencapai 100 helai. Kekuatan fisik gabungan telah mencapai 35 juta kati. Ye Yunfei bangkit, dan dengan cepat keluar dari menara hantu dan berada di dalam pesawat. Ruang angkasa, Tuan, kota Kamikaze berada di depan, kata Feng Yunjue. Baiklah, kekuatan jiwa Ye Yunfei semakin maju. Kota besar, yang berdiri di atas cakrawala, kota Kamikaze. Kali ini, aku pasti akan memukulmu sampai kamu merasakan sakit, sampai kamu ketakutan, ucap Ye Yunfei dengan tegas. Sekarang, kekuatan jiwa, fisik, dan spiritual Ye Yunfei telah meningkat ke tingkat yang baru. Dalam hal kekuatan jiwa, pedang jiwa surgawi yang digunakan Ye Yunfei dapat dengan mudah bertarung melawan penguasa 6 alam surga gua. Dari segi kekuatan spiritual dalam tubuhnya sebanding dengan 5 alam gua. Sutra 9 Matahari bukan hanya sebuah metode, tetapi juga keterampilan bela diri yang dapat digunakan langsung dalam pertempuran. Bahkan, bola emas berdiameter 300 meter sekalipun dapat membunuh banyak orang jika dilemparkan langsung. Dalam hal kekuatan fisik, dengan kekuatan fisik 35 juta kati, dia bisa menghadapi penguasa 5 alam gua secara langsung. Selain itu, Ye Yunfei telah memperoleh tubuh Jiamu Qingdi ke tingkat Zongcheng. Sehingga bahkan jika dia dipukul oleh master dari alam ke-6 gua, dia mungkin tidak akan terbunuh. Terlebih lagi, Ye Yunfei juga menguasai energi ruang, dapat melakukan perjalanan melalui ruang untuk waktu yang singkat,
dan bahkan pada awalnya dapat menampilkan beberapa kekuatan supernatural yang berhubungan dengan ruang. Dapat dikatakan bahwa dengan kombinasi berbagai kekuatan tempur Ye Yunfei telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Inilah mengapa Ye Yunfei berani pergi sendirian ke kota Kamikaze untuk menyelamatkan orang. Saat ini, sejumlah prajurit yang menakutkan telah berkumpul di sekitar kota Kamikaze. Sepintas, ada kerumunan orang, dan suaranya keras. Setelah berita itu menyebar, banyak prajurit datang ke kota Kamikaze siang dan malam untuk menyaksikan kegembiraan. Mengapa kamu belum melihat Ye Yunfei datang? Dia takut, dia benar-benar memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Dia akan menjadi lawan dari begitu banyak penguasa alam Dongtian. Mungkin Ye Yunfei telah menerima berita dan tidak berani datang. Ada banyak diskusi di antara orang-orang. Saat ini, lihat, orang-orang dari Akademi Tao ada di sini. Tiba-tiba seseorang berseru. Mata semua orang melihat satu demi satu. Saya melihat sebuah pesawat ruang angkasa diparkir di langit beberapa mil jauhnya dari kota Kamikaze. Sekelompok orang keluar dari pesawat ruang angkasa. Pemimpinnya adalah Xie Changkong, dekan Akademi Tao. Kemudian, ada 6 tetua panti jompo, dekan Sangguan, dekan Zhou, dan 6 tetua biasa. Kemudian datanglah sejumlah besar diaken dan murid dengan kekuatan alam cair yang dalam. Total lebih dari 300 orang datang. 15 master gua, lebih dari 300 master alam cair yang dalam. Formasi seperti itu sungguh mencengangkan. Banyak orang menyaksikan dengan ngeri. Akademi Taois memang kekuatan paling terkenal dan teratas di Zhongshu. Dalam satu kekuatan, sebenarnya ada 15 master dari alam Dongtian. Seseorang menghela nafas dengan suara rendah. Faktanya, ada lebih dari 20 master di alam Dongtian di Akademi Pelindung Dao. Hanya saja mereka tidak datang bersama. Lebih dari 300 master dari alam cair yang mendalam. Ada juga banyak prajurit yang melihat lebih dari 300 master dari alam cair yang mendalam dari Akademi Pelindung Dao dan berseru. Sebelumnya, tidak ada legenda bahwa Akademi Taois mulai menurun, dan segera, akankah ia keluar dari jajaran pasukan teratas? Bajingan mana yang mengatakan ini? Tetap lihat, kekuatan Akademi Taois, dibandingkan sebelumnya, bahkan lebih kuat. Ya, lebih dari selusin Master Realm Dongtian, dan lebih dari 300 Master Realm cair mendalam. Kekuatan semacam ini tidak lebih buruk dari 4 kekuatan teratas lainnya. Petik 2. Orang-orang dan kuda dari Akademi Tao muncul, menyebabkan gelombang keributan. Lihat, 4 orang dari pasukan teratas juga keluar. Petik 2. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Saya melihat sejumlah besar orang berjalan keluar dari gerbang kota Kamikaze. Yang berjalan di depan adalah pejabat tinggi dari 4 pasukan teratas. Feng Yun Qingchang, Xiao Changsheng, Mo Daoi, Zhou Wufu. Ya Tuhan, ini semua adalah master dari generasi yang lebih tua di alam gua. Kekuatan masing-masing tidak lebih lemah dari Xie Changkong, atau bahkan lebih kuat. Petik 2. Mata orang-orang mengikuti 4 kekuatan teratas, dan mereka semua berseru. Beberapa orang menghitungnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa 4 kekuatan teratas dari keluarga Feng Yun, keluarga Xiao, Sekte Kamikaze, dan Sekte Tianyan datang. 10 master di alam Dongtian. Adapun orang-orang dengan kekuatan alam suanya, jumlahnya mencapai 7 atau 800. Mereka, yang memiliki kekuatan alam Zuyuan dan di bawahnya bahkan ribuan orang. Prajurit sebenarnya kuat, itu bisa dikatakan bahwa 4 teratas segera setelah pasukan keluar, mereka benar-benar mengalahkan Akademi Pelindung Dao dalam hal momentum. Pertempuran ini, Ye Yunfei dan Akademi Pelindung Dao hancur. Petik 2. Sebagian besar orang diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka. Bukan karena Akademi Taois tidak cukup kuat. Namun, keempat kekuatan teratas itu adalah aliansi. 2 tinju bukan tandingan 4 tangan di Akademi Taois. Xie Changkong, aku tidak menyangka kalian dari Akademi Pelindung Dao akan berani datang ke kota Shenfeng. Seorang lelaki tua dengan penampilan seperti tulang dan 3 janggut panjang menggantung di wajahnya berkata sambil mencibir. Orang tua ini adalah tetua agung dari Sekte Kamikaze, Mo Daoi. Dikatakan bahwa statusnya di Sekte Kamikaze sebanding dengan pemimpinnya, dan kekuatan tempurnya lebih kuat dari pemimpinnya. Kenapa kamu tidak berani? Bukankah kita di sini? Xie Changkong menjawab dengan dingin. Mudah untuk datang, tapi aku khawatir sulit untuk pergi.
Seorang lelaki tua jangkung dengan alis pedang melotot dan keagungan yang tak tertandingi mendengus dingin. Orang tua ini adalah penatua tertinggi dari Sekte Tianyan, bernama Zhou Wufu, dan Master Ilmu Dongtian tua yang terkenal di Zhongshu. Benar-benar tidak terduga kalian berempat, yang biasanya mengaku terkenal dan sopan, melakukan hal tercela seperti itu. Kalian malah memanfaatkan keluarga dan guru Din Ye untuk mengancamnya. Jangan langsung biarkan dia pergi, bentak. Ye Yunfei pada dasarnya ganas, dia melakukan banyak kejahatan, membunuh seperti Rami, tangannya berlumuran darah. Selain itu, Ye Yunfei telah hilang begitu lama sebelum kota pelindung batas, dan tiba-tiba kembali. Satu-satunya penjelasan adalah Ye Yunfei telah berubah menjadi musuh yang kuat di luar wilayah dan merupakan pengkhianat. Apapun cara yang kita gunakan untuk mengobati seorang pengkhianat, itu sangat berharga. Petik 2. Seorang pria tua jangkung dan kurus dengan mata dingin berkata dengan dingin. Pria tua ini adalah patriark keluarga Feng Yun saat ini, Feng Yun Qingchang. Feng Yun Qingchang, jangan menyemburkan darah. Din Ye membunuh 15 penjahat muda dari negeri asing dalam satu pertempuran di depan kota pelindung batas, memukul keras arogansi tentara asing, dan memenangkan kejayaan untuk benua langit yang mendalam kita. Bolehkah saya bertanya, kontribusi apa yang telah Anda buat keluarga Feng Yun untuk benua langit yang mendalam? Petik 2. Xie Changkong memarahi dengan tajam. Mungkin apa yang terjadi sebelum kota pelindung batas dilakukan oleh Ye Yunfei, bajingan kecil dan musuh yang kuat dari negeri lain. Feng Yun Qingchang mencibir. Kamu, Xie Changkong sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Berhenti bicara omong kosong. Mengapa hanya orang-orang dari Akademi Taomu yang datang, dan bagaimana dengan bajingan kecil Ye Yunfei itu? Dia tidak bisa takut untuk datang. Tetua tertinggi dari Sekte Tianyan, Zhou Wufu, berteriak keras. Saat ini, siapa bilang aku tidak berani datang? Sebuah suara samar terdengar dari kejauhan. Segera, semua orang menoleh untuk melihat. Saya melihat, tinggi di langit di kejauhan, seorang pemuda datang selangkah demi selangkah dengan tangan di belakang punggung. Seorang pelayan tua berbaju hitam, dengan sikap hormat, mengikuti dari dekat. Kamu Yunfei akhirnya ada di sini. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Ye Yunfei, dan banyak orang menahan napas. Novel 9 Matahari, Bab 566. Ayah. Ye Yunfei melihat sekilas, ribuan orang diikat ke pancang besi di peron di depan kota Kamikaze. Yang di barisan depan dan yang di tengah adalah Ye Tianpeng. Pada saat ini, Ye Tianpeng berlumuran darah dan kepalanya terkulai. Ye Yunfei merasakan aura ayahnya, dan menemukan bahwa dia hanya terluka, dan tidak ada bahaya dalam hidupnya untuk saat ini, jadi dia merasa lega. Namun, melihat ayahnya yang berdarah, niat membunuh di hati Ye Yunfei meningkat tak terkendali. Ye Yunfei, memang ada banyak formasi di sekitar platform ini. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari Huang Chang. Sebelum muncul, Ye Yunfei sudah meminta Huang Chang untuk diam-diam mendekati peron dari bawah tanah. Huang Chang adalah seorang pembudidaya hantu, yang dapat melakukan perjalanan dengan bebas di bawah tanah. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga membiarkan Hu Miao memasukkan manik ajaibnya, dan kemudian Huang Chang membawa manik ajaib itu bersamanya, sehingga Hu Miao bisa keluar untuk membantu bila diperlukan. Formasi ini levelnya sangat rendah. Aku akan mengajarimu cara menghancurkan formasi sekarang. Kamu dan Hu Miao, setelah memasuki platform itu, segera selamatkan orang. Jawab Ye Yunfei. Kekuatan jiwa Ye Yunfei telah merasakan bahwa ada sejumlah besar formasi di sekitar peron. Formasi itu terlalu rendah untuk Ye Yunfei. Jadi, Ye Yunfei segera memberitahu Huang Chang metode untuk memecahkan formasi melalui transmisi suara. Kepala sekolah Ye, Xie Changkong dan yang lainnya dari Akademi Pelindung Dao tidak bisa menahan kegembiraan ketika mereka melihat Ye Yunfei muncul. Ye Yunfei mengangguk ke arah orang-orang Akademi Pelindung Dao. Kemudian, mata Ye Yunfei yang penuh dengan niat membunuh memandang keempat kekuatan teratas. Kamu bajingan kecil, Ye Yunfei, kamu benar-benar berani datang. Seorang tetua dari Sekte Kamikaze mencibir. Tetua dari Sekte Kamikaze ini adalah penguasa gua. Kamu apa? Beraninya kamu bertindak lancang di depanku. Ye Yunfei menyipitkan matanya sedikit, meremehkan. Kamu Yunfei? Kamu bocah, apa yang kamu gila? Hari ini, kota Kamikaze adalah tempat kamu akan dimakamkan.
Kamikaze tua tidak bisa menahan amarahnya, wajahnya membiru seperti hati babi. Diremehkan di depan umum oleh seorang junior membuatnya merasa sangat terhina. Lepaskan dia segera, jika tidak, aku akan membunuhmu sampai kamu takut dan kamu akan menyesalinya. Ye Yunfei berkata dengan dingin sambil mengamati 4 orang dari pasukan teratas. Begitu ucapan ini keluar, penonton terdiam. Haha, Ye Yunfei, kamu hanya seorang junior, kamu berani mengatakan kata-kata sebesar itu. Feng Yun Qinchan tertawa terbahak-bahak di tempat. Anggota senior lainnya dari 4 kekuatan teratas juga mencibir, berpikir bahwa Ye Yunfei berbicara besar. Mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengannya, ambillah langsung. Seorang tetua dari keluarga Feng Yun dengan kekuatan di 3 alam gua, berteriak dengan suara dingin. Itu benar, ayo kalahkan dia dulu. Master lain dari alam Dongtian juga menatap Ye Yunfei. Alasan mengapa pejabat tingkat tinggi dari 4 pasukan teratas ini mengirim orang ke wilayah timur untuk menangkap semua anggota keluarga Ye Yunfei dan Sekte Master adalah untuk memancing Ye Yunfei keluar dan mengumpulkan mereka. Sekarang, Ye Yunfei telah tiba, dan mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kelilingi dia, Mo Daoyi, kepala sesepuh dari Sekte Kamikaze, melambaikan tangannya dan berteriak. Langsung, menabrak, 4 kekuatan teratas bergegas satu demi satu, seperti air pasang, dan segera mengepung Ye Yunfei lapis demi lapis. 40 Master Gua, 7 atau 800 alam cair yang dalam, ribuan Yuan Sujing, di dalam dan di luar, dikelilingi oleh 3 lapisan. Dapat dikatakan bahwa kali ini, keempat kekuatan teratas ini bertekad untuk menangkap Ye Yunfei dengan segala cara. Sulit bagi Ye Yunfei untuk terbang dengan sayapnya. Para prajurit yang menonton tidak bisa menahan rasa kulit kepala mereka mati rasa ketika mereka melihat formasi yang begitu menakutkan, dan menghela nafas satu demi satu. Awalnya, Xie Changkong berencana untuk bergegas dengan pasukan dari Akademi Pelindung Dao dan bertarung berdampingan dengan Ye Yunfei. Namun, Xie Changkong menerima transmisi suara dari Ye Yunfei. Xie Changkong ragu sejenak, dan mundur ke samping dengan pasukan dari Akademi Pelindung Dao. Haha, Ye Yunfei, kali ini, aku akan melihat kemana kamu akan melarikan diri, jadi patuhi saja tanganmu. Mo Dao berkata sambil tertawa lebar. Ye Yunfei, aku bisa memberimu cara untuk bertahan hidup. Selama kamu menyerahkan seni bela diri dan seni bela diri yang telah kamu kembangkan ke keluarga Feng Yunku, aku dapat melindungimu dari kematian. Kata Feng Yun Qinchan tiba-tiba. Ye Yunfei, kami Xiaoklan juga bisa melindungimu dari kematian. Itu bahkan dapat menjaga keamanan keluarga dan guru Anda. Namun, Anda harus menyerahkan keterampilan dan seni bela diri Anda. Petik 2, Patriark dari klan Xiao juga angkat bicara. Kemudian, para pemimpin tertinggi dari Sekte Tianyan dan Sekte Shenfeng juga berbicara satu demi satu, dan itu sama, meminta Ye Yunfei untuk menyerahkan seni bela diri dan seni bela dirinya, sehingga hidupnya bisa diselamatkan. Saat ini, mereka telah mengambil. Ye Yunfei diperlakukan sebagai ikan di talenan, mereka semua tanpa malu-malu menyatakan tujuan mereka secara langsung. Mata serakah muncul di masing-masing. Apakah Anda ingin seni bela diri dan seni bela diri saya? Saya memiliki keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang disebut pedang jiwa surgawi. Setelah saya berlatih, saya dapat mengambil nyawa orang sesuka hati dengan satu pikiran. Itu jauh lebih unggul dari keterampilan bela diri kekuatan jiwa apapun di benua langit yang mendalam. Saya juga memiliki teknik pelatihan tubuh yang disebut Heavenly Demon Fusion Blood Forging Body Jue, yang memiliki total 13 level. Selama Anda mencapai level ke-7, Anda dapat membunuh master dari alam Dongtian, seperti membunuh ayam dan anjing. Saya juga memiliki rumus untuk mempraktikkan hukum ruang. Setelah mempraktikkannya, saya dapat melarikan diri keluar angkasa yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Saya juga memiliki sejenis ilmu pedang yang disebut formasi pedang Wuxing Suxian. Setelah formasi pedang diluncurkan, itu tidak terkalahkan pada level yang sama, dan mudah untuk menantang dan membunuh orang dengan melompati level tersebut. Ada terlalu banyak seni bela diri dan seni bela diri tingkat lanjut dalam diri saya, jadi saya tidak akan mencantumkannya satu persatu. Yang mana yang kamu mau? Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Desis. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua orang sangat terkejut. Mereka belum pernah mendengar seni bela diri dan seni bela diri yang dikatakan Ye Yunfei, seperti mendengarkan surga.
Pejabat tingkat tinggi dari 4 kekuatan teratas bahkan lebih gemetar ketika mendengarnya, dan mereka sangat bersemangat. Dari apa yang dikatakan Ye Yunfei, mereka dapat menyimpulkan betapa ajaib dan canggihnya keterampilan dan seni bela diri yang Ye Yunfei daftarkan. Mereka sama sekali tidak meragukan apa yang dikatakan Ye Yunfei. Sebab, Ye Yunfei telah menampilkan berbagai seni bela diri yang luar biasa di depan umum berkali-kali. Karena alasan inilah keempat kekuatan teratas ini ingin menangkap Ye Yunfei dengan segala cara. Aku ingin semuanya, Ye Yunfei, segera serahkan keterampilan seni bela diri. Itu, Eksekutif senior dari 4 pasukan teratas meneriaki Ye Yunfei dengan tidak sabar. Sayangnya, saya tidak akan menyerahkan seni bela diri ini kepada Anda. Saya hanya akan menggunakan seni bela diri ini untuk membunuh Anda. Jangan khawatir, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengalami seni bela diri ini sebelum Anda mati. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum menggoda. Begitu kata-kata Ye Yunfei keluar, penonton terdiam sesaat. Novel 9 Matahari, bab 567. Hei, Ye Yunfei, kau bajingan kecil, kau berani menipu kami. Tanda seru. Setelah mendengar apa yang Ye Yunfei katakan barusan, mereka berharap bisa segera merebut keterampilan kungfu dari Ye Yunfei. 40 master dari alam surga gua menyebarkan tubuh mereka pada saat yang sama, berlomba untuk menjadi yang pertama bergegas menuju Ye Yunfei dari segala arah. Setiap master di alam Dongtian ingin mengambil langkah pertama, menangkap Ye Yunfei, dan mendesaknya untuk diinterogasi. Di antara 40 master alam Dongtian, yang terkuat adalah alam ke-6 Dongtian, dan yang terlemah adalah alam pertama Dongtian. Boom! Serangkaian energi spiritual yang kuat meletus dari tubuh para master alam surga gua ini, menyapu langit seperti jurang seperti laut. Sungguh hal yang menakutkan bagi 40 master alam Dongtian untuk melepaskan paksaan energi bersama. Para seniman bela diri di sekitarnya merasa seperti sedang berdiri di atas perahu di lautan badai, dan terus mundur ketakutan. Dapat dibayangkan berapa banyak tekanan yang Ye Yunfei, yang dikelilingi di tengah dan diserang secara langsung, berada di bawah. Mengerikan, ayo menjauh. Para penguasa dunia multi gua ini akan menyerang kita, dan jika kita sedikit terpengaruh, kita akan musnah. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya saling mengingatkan. Kalau begitu ayo bertarung. Menghadapi begitu banyak master realm Dongtian, sosok Ye Yunfei selurus pinus, dan matanya penuh semangat juang, dan dia berkata pada dirinya sendiri. Kekuatan fisik komprehensif dari 35 juta kati dan tubuh kaisar hijau kayu pertama dari alam Zhongcheng membuat Ye Yunfei mampu mengatasi paksaan energi dari begitu banyak penguasa alam Dongtian dengan mudah. Saat berikutnya, boom, nyala api dengan diameter 300 meter melonjak ke langit, meledak dengan cahaya keemasan menyilaukan yang tak ada habisnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan membuat Ye Yunfei terlihat seperti dewa yang turun ke dunia. Nafas yang luas dan tak terbatas menyebar seketika. Apa yang kamu berani mengepungku? Ye Yunfei mengambil inisiatif untuk menyerang, melangkah lebih dari 1000 meter dalam satu langkah, kecepatannya luar biasa cepat, dan dalam sekejap dia datang ke depan dunia seperti gua, dan berkata dengan dingin. Ledakan, Ye Yunfei meninju dengan keras, menghancurkan gua menjadi awan kabut darah di tempat. 35 juta kati kekuatan fisik, seorang master di alam pertama gua, selama dia sedikit tergores, dia pasti akan mati. Kamu juga, hal-hal seperti semut, berani menyerangku. Mata Ye Yunfei beralih ke master gua lainnya. View, pedang jiwa surgawi terpotong. Tiba-tiba, ada 5 master di alam pertama gua, tubuh jiwa mereka dihancurkan oleh pedang jiwa surgawi, dan mereka mati secara tragis di tempat. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, seorang master di alam pertama gua dapat membunuh dengan satu tangan, semudah membalik telapak tangannya. Ye Yunfei membunuh satu master tingkat pertama dengan satu pukulan, dan membunuh 5 master tingkat pertama dengan pedang jiwa surgawi. Proses ini terlalu cepat dan terlalu singkat. Hanya dalam sekejap mata, master lain dari alam Dongtian bahkan tidak punya waktu untuk bergegas ke Ye Yunfei. Bagaimana mungkin, para prajurit di sekitarnya, menyaksikan 6 master alam surga gua jatuh berturut-turut, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sungguh berani, para master lain dari alam Dongtian tertegun sejenak, dan kemudian mereka semua sangat marah. Pada saat yang sama, 4 master bergegas menuju Ye Yunfei. Kamu bajingan kecil, Ye Yunfei, jangan jadi gila.
Mo Daoyi, kepala sesepuh dari sekte Kamikaze, datang dan berteriak keras. Desir, di tangannya, tombak hitam muncul dan terbang menuju Ye Yun. Tombak itu terbuat dari kristal hitam, dan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya melompat dari ujung tombak, seperti prajurit sihir, dengan aura dingin dan menakutkan. Ye Yunfei, beraninya kamu membunuh dua tetua sekte Tianyan di depanku, sial. Zhou Wufu, tetua tertinggi sekte Tianyan, juga datang, matanya menyemburkan api, dan dia meraung marah. Di tangannya, cambuk baja muncul, dan ada ledakan menggelegar di atasnya, dan suara guntur memekakkan telinga. Kamu bajingan kecil Ye Yunfei, kamu tidak bisa melarikan diri. Feng Yun Qingchang, patriark dari keluarga Feng Yun, juga datang, berkata sambil mencibir. Boom, dia meraih Ye Yunfei dengan telapak tangan, dan telapak tangan itu terus membesar, memperlihatkan kilau cemerlang dari batu giok yang mengkilap, seperti telapak tangan batu giok yang diukir. Ini adalah seni sihir mengkilap Tianyu keluarga Feng Yun. Tertawa, pedang merah panjang melonjak dengan kekuatan spiritual yang menakutkan, kemanapun ujung pedang pergi, celah hitam ditarik keluar bahkan di angkasa. Keluarga Xiao melepaskan, Xiao Changsheng telah tiba. Mo Daoyi, Zhou Wufu, Feng Yun Qingchang, Xiao Changsheng, keempat master alam ke-6 gua, mengepung Ye Yunfei pada saat bersamaan. Saya melihat pedang itu bersinar dengan pekat, cetakan telapak tangan runtuh ke langit, guntur meledak, dan udara dingin sangat menyengat. Paksaan energi dari 4 penguasa 6 alam gua, seperti 4 gunung berat, menekan tubuh Ye Yunfei pada saat yang sama, membuat Ye Yunfei tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, Ye Yunfei mengalami krisis. Dikepung oleh 4 penguasa dari 6 alam gua, Ye Yunchang tamat. Pada saat ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas. Baru saja, Ye Yunfei membunuh 6 master tingkat pertama berturut-turut, dan penampilannya memang luar biasa. Namun, penguasa alam ke-6 gua jauh lebih kuat daripada penguasa alam gua pertama. Tidak ada yang mengira bahwa Ye Yunfei akan dapat mundur tanpa cedera di bawah pengepungan 4 penguasa dari 6 alam gua. Mengaum, Ye Yunfei meraung keras, mencurahkan kekuatan fisiknya yang kuat. Boom! Di atas kepala, bola cahaya emas besar meledak menjadi badai energi. Pada saat yang sama, roda bundar yang mempesona muncul di belakang Ye Yunfei, melepaskan semburan aura liar kuno. Langsung, keempat master dari 6 alam gua itu menggunakan paksaan Jia Ye Yunfei untuk melenyapkannya secara langsung. Kemudian, di atas tubuh Ye Yunfei, gelombang energi ruang bergejolak. Memanggil, Ye Yunfei melangkah keluar selangkah demi selangkah, melarikan diri keluar angkasa, dan menghilang. Sekarang Ye Yunfei telah melarikan diri keluar angkasa, dia tidak perlu menggunakan jubah bayangan langit lagi, dan ada satu proses aktivasi yang berkurang, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Teknik gerakan melarikan diri keluar angkasa. Mo Daoyi, Zhou Wufu, Feng Yun Qingchang, dan Xiao Changsheng semuanya berteriak dengan suara gemetar, terkejut sekaligus senang. Ini membuktikan bahwa seni bela diri dan seni bela diri yang baru saja dikatakan Ye Yunfei memang benar. Pada saat yang sama, sosok Ye Yunfei sudah seperti hantu, muncul di depan master alam kedua gua. Membunuh para dewa, Ye Yunfei berteriak keras, dan meninju, secepat kilat, mendarat di dada penguasa alam kedua gua. Ledakan, kekuatan tinju yang mengerikan meletus di tubuh penguasa alam kedua gua ini, dan langsung meledakkannya menjadi awan kabut darah. Kalahkan para dewa dari seberang gunung. Ye Yunfei meraung, meninju penguasa terdekat dari alam pertama gua dengan pukulan. Gemuruh, kekuatan tinju yang sangat menakutkan, perkasa dan perkasa, menyapu langit, meledakkan penguasa gua berkeping-keping. Bajingan, berhenti. Master lain dari alam Dongtian bergegas maju dengan putus asa, mata mereka terbuka. Mo Daoyi, Zhou Wufu, Feng Yun Qingchang, dan Penatua Xiao, 4 penguasa dari 6 alam gua, bergemuruh menuju Ye Yunfei seperti matahari melintasi langit. Memanggil, Ye Yunfei melarikan diri keluar angkasa selangkah demi selangkah dan menghilang. Ho, sialan, bajingan kecil ini dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dan keterampilan gerakannya terlalu aneh. Setiap penguasa dunia Dongtian meraung marah. Memanggil, saat berikutnya, sosok Ye Yunfei muncul kembali di sebelah master gua tingkat kedua. Mengikuti seperti bayangan, Ye Yunfei meninju,
Tidak peduli berapa banyak penguasa alam kedua gua, tidak ada gunanya untuk melawan, dia hancur berkeping-keping dalam sekejap. Memanggil, Ye Yunfei melarikan diri keluar angkasa lagi dan menghilang. Ledakan berantai, tinju jarum menusuk tinju setan tersembunyi. Tinju suara ajaib, tanda seru petik 2, dalam satu nafas, 2 penguasa dari alam pertama gua, 2 dari alam kedua gua, dan 1 dari alam ketiga gua terbunuh, sehingga total 5 penguasa surga gua. Mendesis, melihat pemandangan ini, semua orang sebelum kota kamikaze, tidak peduli di langit atau di tanah, tersentak. Kapan seorang master di alam gua menjadi begitu rentan? Ini seperti memotong melon dan sayuran, diserang dan dibunuh berulang kali. Yang membunuh hanyalah anak kecil dari generasi muda. Aku berkata sebelumnya bahwa jika aku ingin membunuhmu, aku selalu menepati janjiku. Mata Ye Yunfei perlahan mengamati master yang tersisa dari alam Dongtian, dan tersenyum dingin. Novel 9 Matahari, Bab 568. Di depan kota kamikaze, angin bertiup kencang di udara. Saat ini, semua orang memandang ke arah Ye Yunfei dengan tatapan hening. Meskipun dikelilingi oleh 40 master dunia Dongtian, Ye Yunfei berhasil bertahan. Dan bahkan telah membunuh 14 master dunia Dongtian secara berurutan. Pertunjukan yang luar biasa itu benar-benar menakutkan. Begitukah? Mungkin banyak orang sangat terkejut. Mereka melihat ke arah Ye Yunfei dengan keraguan, keheranan, ketakutan, atau bahkan kemarahan. 26 master yang tersisa dari alam Dongtian merasa marah dan gemetar. Dewa, pembunuh setan sejati, kekuatannya sangat dahsyat. Ye Yunfei merenung dalam hati, merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Baru saja, Ye Yunfei telah mengeluarkan 8 bentuk pertama dari True Demon Killing God. Fist dalam satu hembusan napas, dari Killing God True hingga Dark Demon. Fist, dengan satu pukulan pada satu waktu, membunuh 8 penguasa alam Dongtian secara berurutan dengan mudah seperti membunuh ayam dan anjing. Oke, bagus. Xie Changkong dan pejabat tinggi lainnya dari Akademi Pelindung Dao sangat terkejut. Sebenarnya, untuk penampilan Ye Yunfei, Xie Changkong dan yang lainnya tidak menganggapnya terlalu mengejutkan. Karena, di markas Akademi Pelindung Dao sebelumnya, Ye Yunfei telah memenggal 7 master alam Dongtian dari makam Tianyu sekaligus. Saat ini, Ye Yunfei, aku menghancurkan semua formasi, memasuki peron, dan mulai menyelamatkan orang. Tiba-tiba, Ye Yunfei menerima transmisi suara dari Huang Chang. Saya melihat bahwa Huang Chang dan Hu Miao muncul di peron itu pada waktu yang bersamaan. Ribuan ilusi. Hu Miao berteriak pelan, dan melemparkan teknik ilusi yang diwarisi dari klan rubah langit primordial. Segera, di peron, orang-orang kuat yang memegang pisau besar itu jatuh ke dalam ilusi satu persatu, mata mereka kabur. Orang-orang kuat ini semuanya adalah murid dari 4 kekuatan teratas dan bertanggung jawab untuk menjaga para sandera di peron. Banyak dari mereka adalah penguasa alam cair yang dalam. Hantu menabrak dinding. Huang Chang berteriak pelan. Segera, seluruh platform berubah menjadi area berhantu dengan angin menderu dan hantu melolong. Ah! Orang-orang kuat itu berteriak satu persatu, jatuh ke tanah dan sekarat. Baik Huang Chang dan Hu Miao sudah memiliki kekuatan alam Dongtian, dan yang satu adalah pembudidaya hantu dan yang lainnya adalah peninggalan kuno, terlalu mudah untuk berurusan dengan orang-orang kuat ini. Gerakan Huang Chang dan Hu Miao sangat cepat, dan mereka segera menyelamatkan orang setelah menggunakan teknik hantu dan ilusi. Xie Changkong memimpin pasukan dari Akademi Pelindung Dao, dan pada saat ini, juga dengan cepat bergegas ke peron. Baru saja, Xie Changkong dan yang lainnya ingin bertarung berdampingan dengan Ye Yunfei. Namun, Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke Xie Changkong, memintanya untuk diam-diam mendekati peron dengan pasukannya, siap menyelamatkan orang. Pertempuran antara Ye Yunfei dan 40 penguasa Dongtian Realm menarik perhatian semua orang. Oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikan bahwa Xie Changkong bergerak diam-diam dengan pasukan Akademi Tao, semakin dekat ke peron. Xie Changkong, 6 tetua sekolah perawat, Dekan Sangguan, Dekan Zhou, dan 6 tetua biasa, 15 master alam Dongtian dari Sekolah Perlindungan Dao, bergegas ke peron satu persatu seperti kilat unggul. Formasi di sekitar peron semuanya telah dipatahkan oleh Huang Chang, dan tidak ada halangan. 15 master realm Dongtian berkumpul untuk menyelamatkan orang,
dan dalam waktu singkat, lebih dari setengahnya diselamatkan. Kemudian, lebih dari 300 Master Alam Suanye dari Akademi Pelindung Dao juga semuanya bergegas ke platform untuk membantu menyelamatkan orang. Di peron, semua orang kuat yang bertugas menjaga telah lama terbunuh. Perubahan ini datang sangat tiba-tiba. Dari saat Huang Sang dan Hu Miao muncul di peron, hingga Xie Changkong dan master lainnya dari Akademi Tao bergegas ke peron, hanya butuh 2 atau 3 napas. Melihat ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan perasaan lega. Tidak bagus. 4 kekuatan teratas tidak bisa menahan keterkejutan saat melihatnya. Semuanya pergi. Hentikan mereka. Mo Daoyi, Zhou Wufu, Feng Yun Qingchang, dan Penatua Xiao berteriak bersamaan. 40 penguasa alam Dongtian mengepung dan membunuh Ye Yunfei bersama-sama, tetapi mereka tidak dapat membantu Ye Yunfei. Setelah keluarga Ye dan sekte Tianyuan diselamatkan, kemudian, akan lebih sulit bagi mereka untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Membunuh. Pasukan dari 4 pasukan teratas semuanya menyerang ke arah platform. 7 atau 800 Master Realm Suanye dan ribuan prajurit Realm Builder asal mengepung platform dalam sekejap seperti gelombang pasang. Bunuh. Pasukan Akademi Tao, beberapa dari mereka menyelamatkan orang, beberapa dari mereka bertarung dengan pasukan dari 4 kekuatan teratas. Meski jumlah orang di Akademi Taois kecil, namun, dengan tambahan Huang Chang dan Hu Miao, ada total 17 Master Realm Dongtian, dan keempat kekuatan teratas itu tidak dapat menyerang platform sama sekali. Ayo pergi juga, Feng Yun Qingchang meraung. Segera, Mo Daoyi, Zhou Wufu, Feng Yun Qingchang, dan Penatua Xiao bergegas menuju peron terlebih dahulu. Set, Master Alam Gua lainnya juga merentangkan tubuh mereka satu persatu dan bergegas menuju peron. Lewati levelku dulu. Ye Yunfei memamerkan sosoknya, berdiri di depan Mo Daoyi, Zhou Wufu, Feng Yun Qingchang, dan Penatua Xiao, 4 penguasa dari 6 alam gua, dan berteriak. Oke, ayo bekerja sama dan kalahkan Ye Yunfei. Zhou Wufu meraung, mengangkat cambuk baja di tangannya, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Orang tua, apa menurutmu aku takut padamu? Ye Yunfei mencibir. Dengan pikiran, memanggil, pedang jiwa surgawi menebas, menerobos lautan jiwa Zhou Wufu, dan mengenai tubuh jiwanya. Apa? Zhou Wufu menjadi pucat karena terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei begitu menakutkan, keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang dia perlihatkan bisa melukainya. Faktanya, dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, pedang jiwa surgawi yang dia lepaskan memang bisa melukai Master Alam ke-6 dari Gua Surgawi. Raungan. Zhou Wufu meraung, dia segera mengerahkan kekuatan jiwa di lautan jiwa, dan memblokir pedang jiwa langit. Gemuruh. Di atas kepala Ye Yunfei, bola emas besar dengan diameter 300 meter tiba-tiba bergerak dan jatuh dari langit, membawa energi mengerikan, dan menabrak Zhou Wufu. Mengaung. Zhou Wufu meraung dengan marah, cambuk baja di tangannya meledak dengan guntur yang menggelegar, berubah menjadi naga guntur, dan memblokir bola emas. Bum bum bum. Di belakang Ye Yunfei, 3 binatang dewa tiba-tiba muncul, naga hijau, kunpeng, dan pelahap, dan bergegas menuju Zhou Wufu pada saat bersamaan. 3 binatang ilahi semuanya melepaskan atmosfer kuno dan liar yang tak terbayangkan. Raungan. Di bawah berbagai serangan Ye Yunfei, Zhou Wufu akhirnya tidak bisa melawan, dan terpaksa mundur lagi dan lagi. Ledakan. Seperti hantu, Ye Yunfei berteleportasi ke Zhou Wufu dan memukulnya. Zhou Wufu terlempar karena syok, darah menyembur dari mulutnya. Kekuatanku dalam semua aspek, digabungkan, sudah bisa bertarung melawan Master Alam ke-6 Gua. Ye Yunfei menunjukkan senyum puas. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, semua orang terkejut lagi. Meskipun, baru saja, Ye Yunfei memenggal. Kepala 14 Master dari alam Dongtian pertama, kedua dan ketiga. Namun, jika dibandingkan, kekalahan Ye Yunfei atas Zhou Wufu bahkan lebih mengejutkan. Bukankah ini berarti Ye Yunfei, paling tidak, sudah memiliki kekuatan bertarung dari Master 6 Alam Surga Gua? Sialan, dia telah tumbuh setinggi itu. Saat ini, semua pejabat senior dari 4 angkatan teratas sangat tidak rela. Tuan, kabar baik, kami telah menyelamatkan keluarga Ye, Sekte Tianyuan, Bank Komersial Lohai, dan semua orang, dan mengirim mereka ke Menara Hantu. Pada saat ini,
Ye Yunfei menerima transmisi suara Humiao. Titik. Bagus sekali. Akhirnya aku bisa membunuh dengan ketenangan pikiran, dan aku tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Petik 2. Ye Yunfei perlahan mengangkat kepalanya, matanya yang acuh tak acuh memindai 4 kekuatan teratas satu persatu. Jika aku tidak membunuhmu, aku khawatir, aku benar-benar berpikir bahwa aku, Ye Yunfei, mudah diganggu. Suara dingin Ye Yunfei terdengar di depan kota Kamikaze. Novel 9 Matahari, Bab 569. Sebelumnya, keluarga Ye, faksi Tianyuan, dan rumah bisnis Lohai bertambah, dan ribuan orang diikat ke platform itu, dan sejumlah besar orang dari 4 kekuatan teratas menjaganya. Oleh karena itu, Ye Yunfei selalu ragu dan tidak berani melepaskannya. Khawatir keempat kekuatan teratas itu akan menyerang orang-orang dari keluarga dan sekte mereka sendiri ketika mereka dalam keadaan putus asa. Sekarang, semua orang akhirnya diselamatkan, dan mereka telah memasuki menara hantu. Ye Yunfei akhirnya tidak keberatan. Old Huang, ambil Phantom Tower dan Humiao dan segera pergi. Ye Yunfei berkata melalui transmisi suara. Baik, Huang Chang mengerti apa yang dimaksud Ye Yunfei. Akibatnya, Huang Chang berubah menjadi hantu, kabur ke tanah, dan menghilang. Kultivasi hantu dapat diintegrasikan ke dalam semua objek, termasuk bumi, yang secara alami sangat mudah. Bunuh. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. Pedang spiritual 5 elemen meluncur tiba-tiba, membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, membawa energi pedang yang mengepul, dan menyerang 4 kekuatan puncak yang berada di alam pendirian asal. Kali ini, total ribuan prajurit Yuan Zujing datang dari 4 kekuatan teratas. Kecepatan formasi pedang abadi eksekusi 5 elemen begitu cepat, ia menyerbu ribuan prajurit Yuan Zuyuan dalam sekejap, dan mulai mencekik mereka dengan panik. Dengan peningkatan kekuatan spiritual Ye Yunfei, kekuatan yang dapat dilepaskan oleh formasi pedang suksian 5 elemen secara alami lebih kuat, di mana pedang spiritual 5 tangan lewat, para prajurit di alam Yuan Zu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan mereka adalah langsung memutar berkeping-keping. Bunuh. Ye Yunfei mengulurkan tangannya lagi, dan bila kosong itu juga keluar dari tubuhnya, terus-menerus melewati ruang, berkedip, dan memenggal 4 kekuatan teratas. Meskipun kekuatan membunuh Void Blade tidak sekuat formasi pedang 5 elemen suksian. Namun, bila kosong dapat terus melarikan diri keluar angkasa, muncul seperti hantu, dan sulit untuk dipertahankan. Setiap kali bila kosong muncul, hampir merenggut nyawa. Dengan tingkat kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini, mengendalikan Void Blade dan memenggal kepala seorang seniman bela diri di alam Xuan Liu sangatlah mudah. Di bawah serangan arai pedang abadi eksekusi 5 elemen dan Void Blade, ribuan prajurit alam Yuan Zu dari 4 kekuatan teratas terus mati dengan menyedihkan, seolah-olah mereka sedang dipanen, dan jatuh berkeping-keping. Hampir dalam sekejap mata, ratusan orang dipenggal. Ye Yunfei, berhenti. Anggota berpangkat tinggi dari 4 pasukan teratas semuanya kesal. 5 atau 6 master dari alam surga bergegas, masing-masing menghalangi formasi pedang 5 elemen suksian dan Void Blade. Tangkap Ye Yunfei. Mo Daoyi, Feng Yun Qingchang, Xiao Changsheng, Zhou Wufu, dan Master Rilem Dongtian lainnya mengepung Ye Yunfei. Memanggil. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, dia mengambil kembali 5 pedang spiritual dan pedang kosong, lalu langsung pergi ke angkasa dan menghilang. Keempat penguasa alam gua surgawi dari pasukan teratas semuanya kehabisan napas dan meraung dengan marah. Ye Yunfei dapat melarikan diri keluar angkasa kapan saja, yang membuat mereka sangat pusing. Mereka tidak ada hubungannya dengan Ye Yunfei. Memanggil. Saat berikutnya, sosok Ye Yunfei muncul di atas kepala sekelompok 4 kekuatan teratas. Mati. Kaki kanan Ye Yunfei langsung menebal dan menjadi kaki raksasa dengan diameter beberapa meter, dan dia tiba-tiba menginjaknya. Kekuatan fisik yang perkasa, seperti letusan gunung berapi, berguling ke belakang. Bang! Beberapa tendangan berturut-turut, membuat puluhan orang terinjak hingga tewas di tempat. Di tanah, ada beberapa lubang besar jejak kaki. Monster. Banyak orang menatap tercengang pada kaki tebal Ye Yunfei seperti tiang langit, dan mereka sangat terkejut. Pergi, semuanya, naik dan bunuh bajingan kecil itu. Zhou Wufu meraung marah. Bunuh. Pada saat ini, 4 kekuatan teratas benar-benar terjun ke dalam kemarahan,
dan mereka semua bergegas menuju Ye Yunfei dari segala arah. Haha, bagus sekali. Ye Yunfei tertawa. Ledakan. Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, seperti selongsong yang ditembakkan dari kamarnya. Kecepatannya sangat cepat dan menabrak kerumunan yang bergegas sekaligus. Bang bang bang. Di tempat, puluhan orang hancur berkeping-keping oleh kekuatan fisik mengerikan Ye Yunfei, dan mereka terlempar ke dalam kabut darah. Kondensasi. Ye Yunfei berdiri diam, tiba-tiba melepaskan energi luar angkasa yang kuat, menyebar, dan berteriak pelan. Kemudian, pemandangan aneh muncul. Dengan Ye Yunfei sebagai pusatnya, dalam jarak beberapa kaki, ruang tiba-tiba mengeras, seolah-olah itu adalah sepotong besi padat, dan pergerakan orang-orang dalam jarak ini berhenti tiba-tiba. Sepertinya saya terkena metode fiksasi. Ye Yunfei telah menguasai energi ruang, dan sudah dapat menampilkan beberapa kekuatan supranatural yang berhubungan dengan ruang. Pembekuan ruang jangka pendek di area kecil adalah salah satu kekuatan supernatural. Dengan energi luar angkasa Ye Yunfei saat ini, dia hanya dapat memperkuat ruang dalam jarak paling banyak beberapa kaki, tetapi untuk prajurit di benua langit yang mendalam, ini sudah sangat luar biasa. Mati. Sepasang lengan Ye Yunfei tiba-tiba meningkat puluhan kali, dan menyapu ke kiri dan ke kanan. Siapapun yang tersentuh oleh lengan Ye Yunfei langsung hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, ratusan orang dari 4 pasukan teratas tewas. Saat berikutnya, Ye Yunfei mengubah posisi, memantapkan ruang lagi, dan menyapu dengan sepasang naga banjir. 100 orang lainnya dihancurkan dan dibunuh. Selanjutnya, Ye Yunfei terus berteleportasi, mengamuk di antara kerumunan 4 kekuatan teratas, melepaskan 35 juta kati kekuatan fisik. Itu hanyalah sebuah bencana. Satu pembunuhan, itu bagian besar. Tidak peduli itu Zuyuan Realm atau Profound Liquid Realm, selama Ye Yunfei mendekatinya, dia pasti akan mati. Mengerikan, ini bukan manusia, dia hanyalah seorang pembunuh. Kali ini, 4 kekuatan teratas tampaknya telah menendang pelat besi dan memprovokasi orang-orang yang seharusnya tidak diprovokasi. Penonton, yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang sangat terkejut, membicarakannya. Mengaum, Ye Yunfei, bajingan kecil, berhenti. Petik 2, penguasa dari 4 kekuatan teratas di dunia gua surga, masing-masing dengan mata berkaca-kaca, menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengejar dan mencegat Ye Yunfei, berusaha mencegah Ye Yunfei membunuh orang. Namun, keterampilan gerakan Ye Yunfei terlalu aneh. Dia bisa melarikan diri keluar angkasa kapan saja. Selain itu, bahkan jika Anda tidak melarikan diri keluar angkasa, di bawah percepatan 10 kali lipat dari Tian Yingpao, bahkan Mo Dawei, Feng Yun Qingchang, Zhou Hufu, dan Xiao Changsheng, 4 master dari alam ke-6 gua, tidak bisa mengejar kecepatan Ye Yunfei. Jadi, mereka tidak bisa menghentikan Ye Yunfei sama sekali. Kecepatan membunuh Ye Yunfei terlalu cepat. Dalam waktu singkat, lebih dari setengah dari 4 teratas pasukan telah dibunuh oleh Ye Yunfei, total lebih dari 3.000. Ada ratusan dari mereka yang tersisa, yang berani mengepung Ye Yunfei. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan putus asa ke kota Kamikaze, mencari tempat untuk bersembunyi. Anda harus tahu bahwa pasukan dari 4 kekuatan teratas di sini semuanya ada di alam Zuyuan dan alam cairan mendalam, dan masing-masing dari mereka adalah elit, tulang punggung sekte. Para elit ini, 4 kekuatan teratas, tidak tahu berapa banyak usaha dan sumber daya pelatihan yang dihabiskan untuk mengolahnya. Sekarang, dengan begitu banyak yang dibunuh oleh Ye Yunfei, eksekutif tingkat tinggi dari 4 kekuatan teratas berdarah dari hati mereka. Selain itu, baru saja, lebih dari selusin master dari alam Dongtian telah dibunuh oleh Ye Yunfei. Kali ini, hilangnya 4 kekuatan teratas benar-benar terlalu besar. Saat ini, sebelum kota Kamikaze, hanya 26 penguasa alam surga yang tersisa di antara 4 kekuatan teratas. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua penonton merasa bahwa apa yang terjadi hari ini tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya. 4 kekuatan teratas di Zhongzhou bergabung untuk menangkap semua anggota keluarga Ye Yunfei dan Ximen dengan meriah. Selain itu, mereka juga mengerahkan 40 penguasa alam Dongtian dan ribuan elit untuk menunggu di kota Shenfeng. Semua seniman bela diri di Zhongzhou percaya bahwa selama Ye Yunfei berani datang ke kota Shenfeng, dia akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Pada akhirnya, Ye Yunfei sendirian membunuh lebih dari 3.000 orang,
dan juga membunuh 14 penguasa alam Dongtian. Hasil seperti itu di luar dugaan semua orang. Haha, sekarang kamu tahu bahwa Din Ye tidak mudah untuk dipusingkan. Xie Changkong dan pejabat tinggi Akademi Tao lainnya tertawa terbahak-bahak, merasa sangat bahagia. Baru saja, Xie Changkong ingin bergegas membantu pasukannya berkali-kali. Namun, Ye Yunfei berulang kali mengirimkan transmisi suara untuk memberitahu mereka agar tidak bergabung. Sebab, selama orang-orang Akademi Pelindung Dao ikut berperang, pasti akan ada korban jiwa. Sebaliknya, Ye Yunfei bertarung sendirian, jadi dia lebih santai. Karena, Ye Yunfei telah mengolah tubuh Jiamu Qingdi ke negara bagian Zhongcheng. Bahkan jika dia dipukul oleh Master Gua Alam ke-6, dia mungkin tidak dapat membunuh Ye Yunfei. Jadi, jangan lihat 4 kekuatan teratas, mereka kuat dan kuat, mereka terlihat sangat kuat, tetapi mereka tidak cukup untuk menghadapi Ye Yunfei. Semuanya, tunjukkan kartu kalian. Kalau tidak, kita pasti tidak akan bisa berurusan dengan binatang kecil ini. Kata Feng Yun Qincang perlahan, dengan nada berat, dan kemarahan tak berujung melonjak di matanya. Novel 9 Matahari, Bab 570. Setelah suara Feng Yun Qincang reda, pedang sepanjang 3 kaki yang nampaknya terukir dari batu giok meluncur ke langit, memancarkan cahaya putih yang memukau. Setiap cahaya pedang membawa energi yang menakutkan. Tingkat Hong, dan itu tingkat tinggi. Teriak beberapa penonton kaget. Boom! 3. Senjata banjir tingkat tinggi lainnya diaktifkan dan naik ke langit. Ada pagoda, emas, segel sederhana, dan bola perak. Semua 4 instrumen banjir tingkat tinggi itu dikendalikan oleh Feng Yun Qincang, Mo Daoyi, Xiao Changsheng, dan Zhou Wufu, yang masing-masing berasal dari 4 gua dan 6 alam. Masing-masing, instrumen banjir tingkat tinggi melepaskan tenaga yang perkasa dan menghantam ke arah Ye Yunfei. Sementara itu, di sekitar Ye Yunfei, 20 orang berjubah hitam muncul tiba-tiba. Seperti hantu, setiap orang memegang pedang panjang dan menyerang dengan niat membunuh yang dingin. Mereka adalah pembunuh dari makam Tianyu. 20 pembunuh semua berasal dari alam surga gua. Ada 2 dari 6 alam gua, 5 dari 5 alam gua, 7 dari 4 alam gua, dan 6 dari 3 alam gua. Dalam sekejap, 2 pembunuh dari makam Tianyu mengayunkan pedang hitam mereka, memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Itu 2 lagi artefak Hong tingkat tinggi. Dengan cara ini, ada total 46 ahli teratas dari alam Dongtian dan 6 artefak Hong tingkat tinggi yang mengelilingi Ye Yunfei. Ye Yunfei langsung terkepung. Keenam, senjata tingkat tinggi itu sangat menakutkan, terpancarlah kekuatan yang membuat dunia berguncang. Artefak Hong tingkat tinggi merupakan senjata sihir paling canggih di benua langit yang dalam. Hanya pasukan elit dari Zhongzhou yang memiliki kekuatan Hong Qi tersebut. Tak lama, setelah ke-6 senjata tingkat tinggi dilepaskan, para ahli bela diri di sekitarnya terlempar jauh dari tempat itu. Beberapa di antaranya sangat lemah. Bahkan tubuh mereka hancur berkeping-keping di tempat itu. Mengerikan. Kabur. Banyak prajurit ketakutan membeku dan berusaha menjauh dari pusat pertempuran. Kau, bajingan kecil Ye Yunfei, kau akan mati hari ini. Raung Zhou Wufu dengan amarah. Dia baru saja terluka oleh Ye Yunfei dan Ye Yunfei juga membunuh ribuan orang dari sekte Tianyan. Niat membunuhnya terhadap Ye Yunfei mencapai puncaknya. Ye Yunfei, orang yang ingin kita bunuh di makam Tianyu pasti akan mati. Seorang pembunuh makam Tianyu berkata dengan suara dingin. Din Xie. Ye Yunfei menatap Xie Changkong. Aku membawanya. Xie Changkong mengerti apa yang dimaksud Ye Yunfei, dan menjentikkan lengan bajunya. Sebuah tablet batu terbang keluar dari lengan bajunya dan menembak ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan tablet batu itu melesat ke arahnya dan mendarat di telapak tangannya. Ye Yunfei berpikir sejenak. Boom! Monumen Daois diaktifkan dan diperbesar terus-menerus. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi monumen yang menjulang tinggi, megah, dan paksaan energi yang sangat besar menyapu keluar dari tubuh monumen, bergetar untuk waktu yang lama langit. Monumen untuk melindungi Dao. Para pejabat tingkat tinggi dari 4 kekuatan teratas menatap monumen raksasa itu dengan mata serakah. Monumen Taois ini terlalu terkenal di Profound Sky Continent. Legenda mengatakan bahwa ada petunjuk reruntuhan kuno yang tersembunyi di monumen ini.
Dikatakan bahwa saat itu, Master Taoist hanya mendapat sebagian kecil dari manfaat peninggalan kuno itu, dan menjadi orang paling kuat di Profound Sky Continent. Oleh karena itu, di benua langit yang mendalam, ada banyak prajurit yang mendambakan monumen ini. Alasan mengapa klan Feng Yun, klan Xiao, Sekte Kamikaze, dan Sekte Tianyan, 4 kekuatan teratas, telah mengirim para ahli beberapa kali untuk memaksa masuk ke Akademi Pelindung Dao adalah untuk merebut monumen pelindung Dao ini. Sekarang, monumen ini tiba-tiba muncul di depan semua orang. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, sebuah suara keluar dari prasasti Tao, bergema di lautan jiwa Ye Yunfei. Ye Yunfei mengaktifkan prasasti Tao, dan di prasasti itu, avatar kekuatan jiwa dari pendeta Tao juga terbangun. Masalahnya seperti ini. Ye Yunfei segera menjelaskan masalahnya dengan singkat. Xia Xiao ini berani memprovokasi Akademi Pelindung Dao seperti ini. Oke, biarkan aku memberi mereka pelajaran, kata penjaga itu dengan marah. Senior, kamu tidak perlu menggunakan kekuatanmu. Biarkan aku berurusan dengan mereka. Senior, aku akan memberikan 1 set seni artefak kepadamu sekarang. Jika Anda menggunakan kumpulan formula ini, Anda bisa menjadi roh alat dari monumen pelindung Dao. Tidak hanya bertahan lama, tetapi juga membuat monumen pelindung Dao mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Petik 2, kata Ye Yunfei. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei segera memasukkan serangkaian formula ke dalam prasasti Tao. Tahukah Anda, Ye Yunfei juga memiliki banyak pengalaman dalam memurnikan senjata. Di kehidupan sebelumnya, sebagai Kaisar Surga, Ye Yunfei secara pribadi telah menyempurnakan menghasilkan beberapa senjata kekaisaran tingkat tinggi, dan setiap senjata kekaisaran tingkat tinggi memiliki roh senjata. Pemikiran yang dimiliki oleh roh senjata bahkan dapat dikembangkan, dan itu benar-benar makhluk yang mandiri. Bagaimana Anda bisa punya metode ajaib seperti itu? Petik 2. Setelah menerima formula dari Ye Yunfei, penjaga itu sangat terkejut. Dengan kumpulan formula ini, avatar kekuatan jiwaku tidak akan takut menghilang karena kehabisan energi. Sangat bagus. Petik 2. Avatar kekuatan jiwa dari pelindung Tao ini sangat bersemangat. Anda tahu, avatar kekuatan jiwanya memiliki energi yang terbatas, dan begitu energinya habis, ia akan menghilang. Namun, rangkaian formula yang diteruskan Ye Yunfei kepadanya, roh senjata yang memungkinkan dia untuk menyempurnakan dirinya menjadi monumen penjaga, dan menjadi satu dengan monumen penjaga, tidak akan pernah hilang. Kecuali jika monumen penjaga dihancurkan. Senior, bersiaplah untuk menghadapi musuh. Petik 2, kata Ye Yunfei. Oke, wali itu bangkit. Dengan rangkaian formula ini, dia penuh energi. Dia segera menggunakan artefak-artefak yang diberikan kepadanya oleh Ye Yunfei untuk memurnikan dirinya menjadi roh artefak dari monumen Tao. Haha, Ye Yunfei, tanpa diduga, kamu juga membawa monumen Taois. Sangat bagus. Kamu dan monumen Taois, tetaplah hari ini. Feng Yun Qincang tertawa. Boom! Feng Yun Qincang, Mo Daoyi, Xiao Changsheng, dan Zhou Wufu masing-masing mengaktifkan senjata Hong tingkat tinggi dan meledak ke arah Ye Yunfei. Ledakan. 2 pembunuh makam Tianyu dengan kekuatan 6 alam gua, mendesak 2 pedang panjang hitam pekat, seperti 2 naga hitam, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Master alam gua lainnya juga menggunakan jurus pamungkas mereka satu demi satu, membunuh Ye Yunfei dari segala arah. Tiba-tiba, paksaan energi tak berujung, seperti gelombang turbulen yang tak terhitung jumlahnya, hancur menuju Ye Yunfei. Haha, hari ini, aku akan membiarkan kalian semua melihat dengan baik kekuatan monumen Tao. Ye Yunfei tertawa, mengikuti tawa keras Ye Yunfei, prasasti yang melindungi jalan yang menjulang ke langit tiba-tiba bergetar dan bergegas maju. Boom! Seluruh dunia bergetar dan mengaum, seperti sepotong kain yang diguncang dengan keras. Paksaan yang tak terbayangkan menyelimuti beberapa mil dalam sekejap. Penonton yang tak terhitung jumlahnya merasakan jiwa mereka gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Boom! 6 alat banjir tingkat tinggi bertabrakan dengan prasasti Tao, dan mengeluarkan 6 suara yang menghancurkan bumi, yang membuat telinga semua orang berdengung. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, ke-6 artefak tingkat tinggi itu diledakkan pada saat yang bersamaan. Tetapi monumen Daois tidak bergerak sama sekali, dan cahaya keemasan yang tak berujung bermekaran, seolah tersulut, menerangi dunia ini dalam setiap detailnya. Bagaimana bisa? Itu juga merupakan senjata banjir tingkat tinggi,
mengapa kekuatan monumen Daois begitu menakutkan? Itu benar-benar mengalahkan 6 artefak tingkat tinggi lainnya. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Saya tidak mungkin salah, kan? Mengapa kekuatan monumen Taois lebih kuat dari kebangkitan sebelumnya? Xie, Changkong dan eksekutif tingkat tinggi lainnya dari Akademi Tao sama-sama terkejut sekaligus senang. Petik 2. Ye Yunfei tertawa terbahak-bahak. Senjata itu memiliki roh, artinya senjata ajaib ini memiliki kehidupan. Kekuatannya akan sepenuhnya menghancurkan senjata ajaib dengan level yang sama. Di tengah tawa keras Ye Yunfei, prasasti Tao melesat ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan, dunia sepertinya ditembus, dan paksaan yang tak terbayangkan, melonjak ke depan, meresap ke depan. Di tempat, ada 5 atau 6 master alam surga gua, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, tersapu oleh monumen Tao dan berubah menjadi kabut darah. Mengerikan, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Banyak orang melihat prasasti Taois yang tinggi, gigi mereka gemeletup, terlalu menakutkan untuk membunuh 5 atau 6 penguasa alam Dongtian dengan satu pukulan. Semuanya mundur, teriak Mo Dao. Boom, 6 artefak Hong diaktifkan lagi, dan mereka meledak ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. Boom, ke-6 artefak Hong diterbangkan lagi. Booming. Tablet penjaga menyapu ke depan, fluktuasi energi yang menakutkan memenuhi dunia, seperti gunung berapi yang meletus, saling terhubung, menggulung langit. Di tempat, 5 atau 6 master lain dari alam surga gua diguncang sampai mati oleh prasasti Tao. Apakah itu 3 alam Dongtian, 4 alam, 5 alam, atau 6 alam, tidak ada gunanya, dan mereka tidak dapat menahan serangan energi yang menakutkan dari penjaga. Hanya 6 master dari 6 alam gua yang memanipulasi senjata Hong tingkat tinggi yang sedikit lebih baik. Karena Hongqi yang maju membantu mereka memblokir serangan frontal. Sialan, bagaimana mungkin tablet pelindung itu begitu menakutkan? Feng Yun Qincang meraung marah. Boom, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan prasasti menjaga Taoisme maju lagi. Energi yang menakutkan membuat dunia bergetar, dan langit bergetar. Kembali cepat. Kita bukan lawan, teriak Mo Dao. Monumen penjaga Dao menyapu, dan 3 atau 4 master lain dari alam surga gua hancur di tempat. Aku ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Ye Yunfei tertawa keras, memeriksa monumen itu dan meledakkannya ke depan. Boom, ke-6 senjata Hong tingkat tinggi itu diterbangkan lagi. Beberapa master dari alam surga gua terkejut sampai mati di tempat. Lari, master alam gua lainnya benar-benar runtuh, berbalik dan melarikan diri satu persatu. Termasuk Feng Yun Qincang, Mo Daoyi, Xiao Changsheng, Zhou Wufu, dan 2 pembunuh tingkat 6 di dalam gua, mereka juga takut. Bersambung.